Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah, kami dari kelompok 9 yaitu Eniza Julianti, Vivi Ayudiasari, Fani Mulia Eka Putri, Wiga Fitria, Yetri Hernelti, dan Tony Setianto didampingi oleh dosen pengampu kami yaitu Bunda Neza Agusdianita MPD pada mata kuliah Konsep Dasar Geometri dan Pengukuran. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang luas dan volume dari bangun kubus dan balok. Oleh karena itu, kami mengharapkan teman-teman dapat memperhatikan dengan baik video penjelasan dan contoh soal yang sudah kami buat. Sebelumnya, dapat teman-teman perhatikan gambar berikut. Kubus merupakan bangun ruang yang keenam sisinya berbentuk persegi. Kubus juga mempunyai 12 rusuk sama panjang, di mana 4 rusuk tegak yang saya beri warna merah dan 8 rusuk mendatar yang saya beri warna biru. Kubus juga memiliki 8 titik sudut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu rumus luas permukaan bangun kubus. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu, apa sih yang dimaksud dengan luas permukaan? Nah, luas permukaan adalah sebuah ukuran dari jumlah luas yang ditempati permukaan objek. Nah, untuk menemukan rumus luas permukaan bangun kubus, marilah kita simak video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menemukan rumus luas permukaan kubus. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah mainan yang berbentuk kubus, yaitu adalah Rubik. Nah, dari Rubik ini dapat kita ketahui dan bisa dilihat dengan jelas bahwa sisi dari Rubik ini berbentuk bangun datar persegi, yang dimana kita sudah mengetahui bahwa persegi memiliki panjang dan lebar yang sama, panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Nah, artinya persegi ini tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karena semua sisi dari persegi ini sama, maka disebut dengan sisi. Nah, untuk mengetahui rumus luas permukaan kubus, jika kita buka sebuah bangun kubus ini, maka akan membentuk jaring-jaring kubus. Nah, ini jaring-jaring kubus. Nah, bisa kita lihat jaring-jaring kubus ini ternyata memang benar bahwa sisi-sisinya ini berbentuk persegi, yang dimana terdiri dari sisi-sisinya sama panjang nih. Sisi-sisinya sama panjang dan bentuknya adalah bangun datar persegi. Bisa kita ketahui dari jaring-jaring ini memiliki 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing luas dari persegi ini adalah sisi dikali sisi. Nah, karena tidak mempunyai panjang, lebar, dan tinggi tadi, maka dapat diketahui luas dari persegi ini adalah sisi dikali sisi. Nah, karena sisi dari bangun kubus ini memiliki 6 sisi, maka dapat diketahui rumus permukaannya adalah 6 dikali sisi kali sisi. Nah, di mana kita dapat sisi kali sisi dari luas dari persegi ini, sisi kali sisi. Dan 6 ini diketahui dari bangun kubus ini atau dari jaring-jaring kubus ini memiliki sebanyak 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dari itu rumusnya 6 dikali sisi kali sisi atau 6 kali S kali S. Atau bisa disederhanakan menjadi 6 dikali S kuadrat.
Setelah mengidentifikasi etnomatematika yang ada di daerah kami mengambil bangunan Tabot dari Bengkulu. Dan bisa dilihat pada gambar, gambar ini merupakan bangunan Tabot yang berbentuk bangun ruang kubus. Rumus volume bangun kubus. Apa yang dimaksud dengan volume? Volume atau bisa juga disebut kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Benda yang beraturan misalnya kubus, balok, silinder, limas, kerucut, dan bola. Baiklah, di sini akan dijelaskan rumus volume bangun kubus. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa hasil identifikasi etnomatematika di daerah kami yaitu adalah bangunan Tabot. Nah, bangunan Tabot ini merupakan bangun yang berbentuk bangun ruang kubus. Nah, bisa kita lihat gambar yang di bawahnya. Ini merupakan bangun berbentuk kubus. Ini adalah yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari atau mainan anak-anak, yaitu adalah Rubik. Nah, pada gambar Rubik ini bisa dilihat setelah dihitung, ternyata Rubik ini memiliki 64 kubus satuan yang memenuhi Rubik. Nah, sesuai dengan pengertian volume tadi, bahwa volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, tadi kita sudah menghitung bahwa di dalam kubus ini terdapat 64 kubus satuan yang memenuhi Rubik. Objeknya adalah Rubik. Nah, kemudian dari Rubik ini kita dapat menghitung berapa panjang rusuknya. Karena setiap satuan kubus memiliki panjang 1 cm. Maka bisa kita lihat pada bagian rusuknya. Pada bagian rusuknya yang diketahui adalah 4 satuan kubus. Terdapat 4 satuan kubus. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4 yang kotak berwarna merah ini. Nah, pada sisi panjangnya juga memiliki 4. Sisi lebarnya 4 dan sisi tingginya 4. Nah, artinya karena kubus ini berbentuk persegi, maka masing-masing memiliki 4 satuan kubus. Masing-masing rusuknya memiliki 4 satuan kubus. Nah, karena satu satuan kubus berukuran 1 cm, maka kalau 4 satuan kubus berukuran 4 cm. Nah, tadi sudah dijelaskan karena kubus ini berbentuk persegi yang memiliki panjang sisi yang sama besar, artinya panjang, lebar, dan tingginya sama. Maka, untuk mengetahui hasil dari volume atau mengetahui rumus dari volume kubus ini, kita harus mengetahui dulu. Tadi terdapat 64 kubus yang memenuhi Rubik ini. Karena volume tadi pengertiannya adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek, artinya 64 kubus ini adalah volumenya. Nah, untuk menemukan hasil 64 ini, artinya kita harus mengalihkan panjang, lebar, dan tingginya. Yang sudah diketahui tadi adalah 4 cm. Sehingga 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64 cm kubik. Nah, ini ternyata hasilnya pas dengan hasil yang sudah diketahui tadi. Terdapat 64 kubus satuan, dan hasil dari perkalian panjang, lebar, dan tinggi yang sudah diketahui dari panjang rusuk Rubik ini atau Rubik yang berbentuk kubus ini adalah 4 cm. Kemudian untuk mendapatkan hasil 64, maka 4 cm dikali 4 cm dikali 4 cm sama dengan 64 cm kubik. Nah, bisa kita simpulkan rumus volume kubus sama dengan R dikali R dikali R, atau
R pangkat 3 dengan keterangan R ini merupakan panjang rusuk dari kubus. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bangun balok. Balok merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi, di mana 4 sisi persegi panjang dan 2 kotak sejajar. Balok juga memiliki 12 rusuk, di mana 8 pasang rusuk sama panjang yang saya beri warna biru, dan 4 rusuk tegak yang saya beri warna merah. Dan balok juga memiliki 8 titik sudut. Selanjutnya, di sini yaitu materi rumus luas permukaan bangun balok. Nah, kita sudah mengetahui ya, luas permukaan adalah sebuah ukuran dari jumlah luas yang ditempati permukaan objek. Nah, untuk menemukan rumus luas permukaan bangun balok, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menemukan rumus luas permukaan balok. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah kotak berwarna putih yang berbentuk bangun ruang balok. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang, termasuk bangun ruang balok. Nah, berarti kita sudah mengetahui bahwa bangun ruang balok ini memiliki 6 sisi, yang dimana terdapat 4 sisi berbentuk persegi panjang dan 2 sisi yang berbentuk kotak sejajar. Nah, setelah itu, dari kotak ini kita juga dapat mengetahui bahwa kotak ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, bisa diperhatikan pada gambar ini. Nah, gambar ini merupakan gambar bangun ruang balok. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dapat mengetahui dari gambar ini terdapat panjang, lebar, dan tinggi. Nah, sama dengan kotak ini, karena kotak ini berbentuk bangun ruang balok, maka juga memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kita sudah mengetahui bahwa bangun ruang balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk mengetahui rumus luas permukaan balok, dari bangun balok ini, jika kita buka, maka akan membentuk jaring-jaring balok. Nah, pada pembahasan kelompok sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, kita juga sudah membahas yang namanya jaring-jaring bangun ruang. Nah, termasuk juga ada di sana jaring-jaring bangun balok. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini adalah jaring-jaring bangun balok. Nah, untuk menemukan rumus luas permukaan balok, yang dimana tadi kita sudah mengetahui bahwa luas permukaan adalah sebuah ukuran dari jumlah luas yang ditempati permukaan objek. Nah, pada bangun balok sudah diketahui bahwa memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, bisa kita lihat ya pada jaring-jaring ini, di mana jaring-jaring ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kita ketahui dulu. Pada jaring-jaringan ini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, ini adalah panjang. Ini adalah panjang. Kemudian, di mana lagi panjangnya? Ini adalah panjang. Nah, ini panjang juga. Ini panjang juga. Ini yang dari jaring-jaring yang berwarna merah. Kemudian ini ada yang berwarna putih. Ini panjangnya. Kemudian pada warna merah juga ada lagi panjang. Dan pada warna putih ini ada lagi panjang. Nah, setelah kita mengetahui panjangnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan mengetahui lebar. Nah, lebarnya pada jaring-jaring yang berwarna hijau ini, di sini tepatnya ini adalah lebar. Ini adalah lebar.
Kemudian pada bagian yang putih ini, di sini adalah lebarnya. Pada bagian yang hijau ini adalah lebarnya. Di sini ini adalah lebar. Kemudian pada bagian yang putih ini adalah lebarnya. Nah, setelah mengetahui lebarnya, ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan mengetahui tinggi. Nah, tingginya di sini kita akan mengetahui tingginya. Yang pertama di sini. Pada bagian hijau ini adalah tinggi. Ini adalah tinggi. Kemudian di sini ini juga tinggi. Nih, pada bagian yang merah. Kemudian di sini juga ada tinggi pada bagian merah. Dan yang terakhir pada bagian hijau lagi. Ini adalah tinggi. Nah, jadi diketahui juga bahwa terdapat 4 tingginya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita perhatikan pada jaring-jaring ini, luas daerah yang berwarna merah ini sama-sama berbentuk persegi panjang, di mana pada bagian merah ini terdapat panjang dan tinggi. Maka diketahui luasnya adalah panjang dikali tinggi. Nih, panjang dikali tinggi. Panjang dikali tinggi. Yang merah dan yang merah. Keduanya sama-sama berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang dan tinggi, maka luasnya adalah panjang dikali tinggi. Maka panjang dan tinggi ada 2. Artinya di sini ada 2 ya. Yang merah, yang ini 1 dan yang ini 1. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya kita perhatikan jaring-jaring yang berwarna putih. Nih, yang jaring-jaring berwarna putih ini, keduanya juga sama-sama berbentuk persegi panjang. Tetapi yang berwarna putih ini terdapat panjang dan lebar. Nih, panjang, lebar, panjang, lebar. Sini ya, panjang, lebar, panjang, lebar, dan panjang, lebar. Nah, maka diketahui luasnya. Panjang dikali lebar, panjang dikali lebar. Dan ternyata juga memiliki 2 panjang dan lebar. Kemudian kita perhatikan yang berwarna hijau ini, yang ini dengan yang ini. Nah, yang berwarna hijau ini merupakan lebar dan tinggi. Ini lebarnya, sini lebarnya, sini lebarnya, dan di sini tingginya. Nah, maka diketahui luasnya adalah lebar dikali tinggi. Nah, terdapat 2 juga, 2 lebar dan tinggi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada 2 yang berwarna merah, 2 yang berwarna putih, dan 2 yang berwarna hijau. Maka bisa kita simpulkan rumus luas permukaan balok adalah 2 panjang dikali lebar. Mengapa 2? Karena kita sudah mengetahui tadi bahwa panjang dikali lebarnya ada 2, yaitu yang ini dengan yang ini pada bagian putih, yang ini dengan yang ini. Kemudian ditambah 2 panjang dikali tinggi. Nah, kita sudah mengetahui tadi bahwa panjang dikali tingginya ada 2 juga, yaitu pada bagian ini dengan bagian yang ini. Kemudian ditambah 2 lebar dikali tinggi. Nah, kita sudah mengetahui juga tadi bahwa lebar dikali tingginya ada 2 pada bagian yang hijau, yang ini dengan yang ini. Lebar, tinggi. Dan dapat disederhanakan menjadi 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi.
Setelah kami mengidentifikasi etnomatematika yang ada di daerah kami mengambil bangunan dari Benteng Marlborough di Bengkulu yang berbentuk bangun ruang balok. Lalu, rumus volume bangun balok. Volume atau bisa juga disebut kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Benda yang beraturan misalnya kubus, balok, silinder, limas, kerucut, dan bola. Baiklah, di sini akan dijelaskan mengenai rumus volume bangun balok. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kita sudah mengidentifikasi etnomatematika yang ada di daerah kita, yaitu Benteng Marlborough. Nah, Benteng Marlborough ini merupakan etnomatematika yang ada di daerah Bengkulu. Nah, kami mengambil bangun Benteng Marlborough ini. Nah, bangun Benteng Marlborough ini merupakan bangunan yang berbentuk balok. Nah, dapat dilihat ya pada gambar bahwa pada bangun Benteng Marlborough ini ada ukiran yang jika digambarkan pada bangun balok bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Nah, ukiran pada bangun balok ini bisa kita sebut dengan kotak satuan. Nah, pada bangun balok ini diisi atau memiliki 3 kotak satuan. Bangun balok ini diisi dengan 3 kotak satuan. Jadi dapat diketahui menjadi isi dari bangun balok ini adalah 3. Panjangnya 3, bisa kita lihat ya, panjangnya, daerah panjangnya ini 1, 2, 3 yang sudah ada tanda panah huruf 1, 2, 3 ini. Kemudian lebarnya ada 1 kotak dan tingginya ada 1 kotak. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa terdapat 3 kotak satuan yang mengisi bangun balok ini. Nah, kita sudah mengetahui bahwa volume adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam satu objek. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa isi dari bangun balok ini ada 3. Maka berarti objeknya adalah bangun balok ini. Nah, berarti seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam satu objek. Nah, berarti di dalam objek bangun balok ini terdapat 3 kotak satuan yang dimana ini adalah volumenya. Volume dari bangun balok ini adalah 3. Nah, untuk mendapatkan hasil 3 atau sesuai dengan isi yang sudah diketahui adalah 3, isi dari bangun balok ini atau volume dari bangun balok ini adalah 3, maka kita lihat panjang, lebar, dan tinggi. Nah, panjangnya diketahui 3, lebarnya diketahui 1, tingginya diketahui 1. Nah, untuk mendapatkan hasil 3, maka 3 dikali 1 dikali 1, maka hasilnya 3. Nah, bisa kita lihat sehingga menjadi panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi sama dengan 3 dikali 1 dikali 1 sama dengan 3. Maka hasilnya sesuai dengan yang sudah kita hitung tadi. Terdapat 3 kotak satuan yang mengisi bangun balok atau volume baloknya sudah diketahui 3. Nah, hasil dari panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 3. Maka dapat kita simpulkan bahwa rumus volume balok ini adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Baiklah teman-teman semua, di sini saya mempunyai contoh soal dari luas permukaan kubus. Sebelumnya, teman-teman dapat memperhatikan gambar dadu berikut. Nah, dari gambar tersebut terdapat soal yaitu
Pada suatu hari, Ani bermain monopoli. Di dalam permainan monopoli, terdapat dadu yang menentukan berapa banyak langkah permainan tersebut. Sembari bermain dan melihat dadu tersebut, teringat oleh pelajaran yang ia pelajari di sekolah mengenai bangun ruang kubus. Setelah selesai bermain, Ani langsung mengamati dadu yang ada tersebut dan ternyata dadu tersebut memiliki panjang sisi 5 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah luas permukaan dadu tersebut? Jadi di sini kita akan mencari berapakah luas permukaan dadu yang dimainkan oleh Ani. Sebelum kita mencari luas permukaannya, perlu kita ketahui terlebih dahulu berapakah panjang sisi dari dadu tersebut. Disebutkan di dalam soal, sisi pada dadu diketahui berukuran 5 cm. Setelah kita mengetahui ukuran sisi dari dadu tersebut, kita akan menghitung luas kubus dari dadu tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa rumus luas permukaan kubus adalah L sama dengan 6 dikali sisi atau L sama dengan 6 dikali sisi pangkat 2 dengan L sama dengan luas permukaan dan S sama dengan sisi. Jika sisi kubus dan rumus luas permukaan kubus sudah diketahui, langkah selanjutnya adalah memasukkan angka tersebut pada rumus kubus. L sama dengan 6 dikali sisi atau L sama dengan 6 dikali sisi pangkat 2. Langsung saja kita memasuki angka 5 cm ke dalam sisinya. Maka L sama dengan 6 dikali 5 cm dikali 5 cm sama dengan 150 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan dadu yang dimainkan oleh Ani yang berbentuk kubus tersebut adalah 150 cm kuadrat. Baiklah teman-teman semua, di sini saya mempunyai contoh soal dari volume kubus. Sebelumnya, teman-teman dapat memperhatikan gambar berikut. Rara memiliki bak mandi di rumahnya. Bak mandi tersebut memiliki panjang setiap sisi 60 cm. Rara ingin mengisi bak mandi dengan air hingga penuh. Berapa literkah air Rara butuhkan untuk membuat bak mandi tersebut penuh? Jadi di sini kita akan mencari berapakah jumlah air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi yang ada di rumah Rara yang berbentuk kubus. Sebelum kita mencari volumenya, perlu kita ketahui terlebih dahulu berapakah panjang sisi dari bak mandi tersebut. Disebutkan di dalam soal, sisi pada bak mandi diketahui berukuran 60 cm. Setelah kita mengetahui ukuran sisi dari bak mandi tersebut, kita akan menghitung volume kubus dari bak mandi tersebut. Rumus volume kubus adalah V sama dengan S kali S kali S atau V sama dengan S pangkat 3. Jika sisi kubus dan rumus volume kubus sudah diketahui, langkah selanjutnya adalah memasukkan angka tersebut pada rumus kubus. Rumus kubus yaitu V sama dengan S kali S kali S atau V S pangkat 3. Jadi sisinya tadi kan sudah diketahui 60 cm. Jadi tinggal dimasukkan saja 60 cm kali 60 cm kali 60 cm sama dengan 216.000 cm3. Jadi volume kubus tersebut adalah 216 cm3. Setelah kita mengetahui volume kubus tersebut, kita lanjutkan dengan mengubah volume kubus tersebut menjadi ke dalam jumlah liter. Maka volume kubus tersebut dibagi dengan 1000 mili karena 1000 mili sama dengan 1 liter. Jadi 216.000 dibagi 1000 hasilnya adalah 216 liter.
Jadi untuk memenuhi bak mandi Rara dengan air yang berbentuk kubus dengan ukuran sisi 60 cm, Rara membutuhkan air sebanyak 216 liter agar bak mandinya terisi dengan penuh. Baiklah teman-teman semua, di sini saya mempunyai contoh soal balok. Sebelumnya, teman-teman dapat memperhatikan kotak pensil pada gambar berikut. Rina memiliki sebuah kotak pensil berbentuk balok, kemudian dia mengukurnya menggunakan penggaris hingga mendapatkan ukuran panjang 15 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 5 cm. Rina ingin mengetahui luas permukaan dari kotak pensil tersebut. Dapatkah kita membantu Rina untuk menemukan luas permukaan dari kotak pensil? Tentu saja kita dapat menemukan luas permukaan dari kotak pensil yang ia miliki dengan menggunakan rumus luas permukaan balok. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menuliskan apa saja yang diketahui dari kotak pensil, yaitu panjang kita lambangkan dengan huruf P sama dengan 15 cm. Lebar kita lambangkan dengan huruf L sama dengan 4 cm. Tinggi kita lambangkan dengan huruf T sama dengan 5 cm. Langkah selanjutnya adalah menuliskan rumus luas permukaan balok, yaitu luas kita lambangkan dengan huruf L, maka L permukaan sama dengan 2 dikali hasil penjumlahan dari panjang dikali lebar, ditambah panjang dikali tinggi, ditambah lebar dikali tinggi. Jika ukuran kotak pensil dan rumus sudah diketahui, kita lanjutkan dengan memasukkan angka tersebut ke dalam rumus luas permukaan balok. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa rumus luas permukaan balok yaitu L permukaan atau luas permukaan sama dengan 2 dikali hasil penjumlahan dari panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. L permukaan sama dengan 2 dikali hasil penjumlahan dari 15 dikali 4 ditambah 15 dikali 5 ditambah 4 dikali 5. L permukaan sama dengan 2 dikali hasil penjumlahan dari 60 ditambah 75 ditambah 20. L permukaan sama dengan 2 dikali 155. 155 didapatkan dari hasil penjumlahan 60 ditambah 75 ditambah 20. Maka hasilnya yaitu L permukaan sama dengan 310 cm persegi. Jadi, ukuran luas permukaan dari kotak pensil yang Rina punya yaitu 310 cm persegi. Teman semua, di sini saya mempunyai contoh soal balok. Sebelumnya, teman-teman dapat memperhatikan kotak susu pada gambar berikut. Andi memiliki sebuah kotak susu berbentuk balok, kemudian dia mengukurnya menggunakan penggaris hingga mendapatkan ukuran panjang 13 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Andi ingin mengetahui volume dari kotak susu tersebut. Dapatkah kita membantu Andi untuk menemukan volume dari kotak susu? Tentu saja kita dapat membantu Andi untuk menemukan volume dari kotak susu yang ia miliki dengan menggunakan rumus volume balok. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menuliskan apa saja yang diketahui dari kotak susu tersebut, yaitu P sama dengan 13 cm, L sama dengan 6 cm, T sama dengan 5 cm, dengan keterangan bahwa P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Langkah selanjutnya adalah menuliskan rumus volume balok, yaitu P sama dengan P kali L kali T. Keterangan P adalah volume. Jika ukuran kotak susu dan rumus sudah diketahui, kita lanjutkan dengan memasukkan angka tersebut ke dalam rumus volume balok, yaitu P sama dengan P kali L kali T atau volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian kita masukkan P sama dengan 13 cm dikali 6 cm dikali 5 cm. Jadi P sama dengan 390 cm pangkat 3. Jadi ukuran volume dari kotak susu yang Andi punya yaitu 390 cm pangkat 3. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai luas dan volume dari bangun kubus dan balok, beserta contohnya. Kami memohon maaf kepada teman-teman dan bunda apabila
Di dalam penjelasan dan contoh soal kami terdapat kesalahan. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.